Hai Auto Family semuanya, selamat datang lagi di channel resmi Auto 2000 bersama saya Bambang Karyadi, Wiraniaga Auto 2000 Yosudarso. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya Auto Family keadaannya sehat dan semakin produktif dimanapun berada ya. Pada kesempatan kali ini di samping saya sudah ada New Velfire 2021 karena ini adalah produksi 2021 yang produksi 2022 masih sama kok bentuknya. Warnanya adalah putih mutiara atau white pearl, di mana white pearl adalah salah satu warna premium dari 3 warna premium yang dimiliki oleh Velfire ini. Kalau Alphard warna premiumnya hanya satu, yaitu white pearl aja. Warna lainnya tidak ada yang premium dari 3 warna totalnya. Nah, untuk Auto Family yang belum subscribe, boleh subscribe dulu serta nyalakan loncengnya. Habis itu tonton video ini sampai selesai. Auto Family, Velfire sama Alphard menurut saya dia memiliki karakteristik yang masing-masing sendiri-sendiri, unik gitu. Jadi kalau Velfire menurut saya dia lebih elegan, agresif, luxury. Kalau si Alphard itu lebih luxury yang kalem. Nah, mulai dari depan, di sini lampu yang dimiliki oleh Velfire adalah dual projector B-beam LED. Grill di bagian tengah besar sekali, lambang ini membedakan dengan si Alphard ya. Velfire lambangnya Toyota, kalau Alphard lambangnya seperti huruf A, yang artinya Alpha. Nah, turun ke bagian bawah, di sini ada lampu sen, ya. Di lampu sini ada lampu sen, serta ada lampu yang menyorotnya itu ke samping. Kalau kita menyalakan lampu sen ke kiri, lampu ini akan nyala. Kalau kita nyalakan lampu sen ke kanan, lampu yang di sebelah sana yang akan nyala. Lampu ini membantu kita pada saat belok untuk melihat ke samping, apalagi kalau malam ya. Kalau lampunya hanya menyorot ke depan, sampingnya gelap kan susah banget untuk dilihat. Di bagian tengah, di bawahnya emblem, di sini ada kamera 360 bagian depan. Kemudian sensor depan itu ada 4 buah, sewa sonar ya. 1, 2, 3, 4. Nanti di belakang juga ada sensor lagi, saya tunjukkan. Masing-masing di bawah lampu ini grillnya ada list chrome ya, kecil-kecil sampai bawah. Totalnya ada 10 chrome dan ada chrome utama yang paling besar mengalir dari bagian samping lampu ke tengah ke bagian satunya lagi. Lanjut. Kita lihat ruang mesinnya. Di bagian bawah kap mesin sudah dicat rapi, pakai peredam juga. Mesin yang digunakan oleh New Velfire ini berkapasitas 2494 cc. Kita buletin 2500. 4 silinder, sistemnya sudah dual VVT-i juga. Artinya, katup hisap dan katup buang itu diatur secara pintar oleh komputer. Velfire sama Alphard itu sama-sama FWD ya, atau front wheel drive, penggerak roda depan. Tenaga yang dihasilkan oleh mesin 2500 cc ini cukup besar Auto Family. 180 PS, torsinya adalah 23,9 kgm. Karena fitur-fiturnya sudah canggih di mesin ini, jadi tenaga yang dikeluarkan memang bisa besar. Tapi efisiensinya tetap terjaga baik, efisiensi bahan bakar. Berbicara tentang dimensi, panjang lebar tinggi, Velfire sama Alphard itu mirip. Yang membedakan hanya satu, panjangnya. Bedanya 10 mili doang, atau 1 cm. Beda dikit ya. Nah, Auto Family bisa melihat dari bagian samping, di sini ada kaca segitiga yang cukup besar. Kaca ini akan membantu pengemudi atau driver menghilangkan titik-titik buta yang sering tidak terlihat, atau kami sering menyebutnya dengan blind spot. Nah, di bawah kacanya ada list chrome. Di sini tidak menyambung sampai ke belakang, menyambungnya hanya sampai pintu depan aja naik ke atas. Dan berbicara tentang blind spot, spion yang dimiliki oleh Velfire sudah pakai sistem yang namanya BSM, Blind Spot Monitoring, di mana fitur ini tuh bisa membantu pengemudi untuk tidak pindah jalur ya jika ada mobil-mobil yang mau mendahulunya dari belakang kanan atau belakang kiri. Nah, kita turun ke bagian bawah. Di sini ada velg yang besar dilapisi oleh ban Toyo. Profilnya itu 235/50. Velgnya ukurannya 18 inci dan model yang dipakai ini model elegan banget Auto Family. Modelnya two-tone, terbaru, dan ini bagian tengahnya warna chrome atau warna bubutan, ya silver, dan di sampingnya ini adalah warna hitam glossy. Handle-nya mewah, berlapiskan warna chrome, chrome-nya chrome cerah ya Auto Family. Dan handle ini bukan sembarang handle karena sudah ada fitur Smart Entry. Bagian depan kanan sama depan kiri sudah ada fitur tersebut. Di sini ada lambang sama dengan atau 2 garis yang berdiri sejajar horizontal ya.
Jika kita pencet atau kita sentuh aja, maka pintunya akan mengunci secara otomatis, walaupun kita tidak memencet remote-nya. Untuk membuka bukan dengan lambang sama dengan itu, tapi masukin aja tangan kita ke dalam handle-nya. Maka akan langsung terbuka lagi, seluruhnya ya, pintunya dan spionnya. Karena spionnya ini sudah ada fitur auto retractable, bisa menutup atau membuka, dan pengaturannya bisa kita setel dari dalam. Di bawah spion ada kamera juga nih, ini adalah kamera 360 yang akan bersinergi dengan kamera depan serta kamera belakang. Kita turun ke bagian bawah, kita akan melihat satu perbedaan yang dimiliki oleh Velfire dan Alphard. Velfire di bagian bawah, ini namanya side skirt ya, auto family. Side skirtnya Velfire itu lebih menjorok keluar. Kalau Alphard lebih landai ke bagian dalam. Kita menyebutnya ini dynamic side skirt. Beberapa hari lalu kami sudah bantu upload video tentang All New Foxy 2022. Nah ini kan kakaknya, sama-sama memiliki PSD atau Power Sliding Door. Power Sliding Door-nya bisa dibuka dengan berbagai macam cara. Bisa dari handle-nya ditarik, bisa dari tombol handle-nya dipencet, bisa dari driver, bisa juga dari remote. Sekarang saya mau mainin remote-nya. Saya pencet yang cukup lama, remote bagian pintu sebelah kiri. Maka pintu sliding door ini akan terbuka secara otomatis. Berikutnya saya akan menutup dengan tombol yang ada di handle. Maka pintunya akan menutup secara otomatis. Dan juga ada yang namanya jam protection ya auto family. Dimana kalau kita masukin tangan atau tidak sengaja anak-anak kita mau terjepit gitu, pintunya tidak akan menjepit. Akan stop dan membal sampai segini aja. Jika kita tarik, dia akan ngebuka sampai full, habis itu tutup lagi. Untuk mengisi bahan bakar, tutupnya ada di bagian belakang kiri ya auto family. Oh iya, satu lagi hal penting nih, ini adalah fitur safety juga untuk pintu power sliding door-nya si Velfire. Jika sedang terbuka, tutup bahan bakarnya, kita mencoba buka pintunya dengan power sliding door, misalkan yang sebelah kiri ya, tekan yang lama, pintunya tidak akan membuka. Karena dia mendeteksi secara pintar bahwa ada yang menghalanginya. Jika dia membuka paksa, akan terbentur. Kapasitas tangki bahan bakar yang dimiliki oleh Velfire itu 75 liter. Kita turun ke bawah, pengereman di bagian belakang, itu sama-sama ventilated disc. Jadi udah full disc brake depan belakang kiri kanan. Nih, saya lupa kasih tahu tadi di depan ya, bahwa pentil yang dimiliki oleh Velfire ataupun Alphard, dia berbeda jenisnya. Karena sudah ada fitur yang namanya TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Tekanan ban keempat-empat rodanya bisa ketahuan dari speedometer yang ada di depan. Canggih. Suspensi yang digunakan oleh Velfire itu bagian belakang double wishbone, yang depan McPherson strut. Masing-masing suspensi sama-sama memakai torsion bar, itu bentuknya stabilizer gitu. Nah, kedua suspensi ini menjadikan Velfire dan Alphard menjadi MPV nomor 1 ternyaman yang dijual oleh Toyota. Sekarang kita bahas bagian belakang Velfire ini. Auto family lihat, ini lampu stop lamp gede banget sampai bagian samping ke bagian belakang sebelah kiri dan kanan juga sama, dilapisin oleh chrome yang tebal banget di bagian tengahnya. Bentuknya agak kotak-kotak ya, total ada 3 kotak, 1, 2, 3. Dimana di bawahnya ini adalah lampu sein. Jika lampu sein ini menyala, dia bukan sekedar nyala tapi sekuensial. Nyalanya dari bagian tengah ke samping, menjalar. Yang di bagian dalamnya lagi ini adalah LED untuk lampu mundur jika posisi R. Di bagian bawahnya ada tulisan Velfire, emblem, menonjol keluar, dan lambang 50 ini karena mobilnya produksi tahun 2021. Spoiler backdoor dapat, gede banget, melindungi wiper di bagian dalamnya dan semprotan air. Kaca sudah defogger, antena tidak ada di bagian atas ya auto family. Antena itu dia modelnya di bagian samping kaca. Nah, di bagian belakang ini, di dalamnya ada kamera yang akan terintegrasi dengan rear view mirror yang ada di dalam kaca tengah tuh. Jadi kaca tengah di bagian dalam itu digital. Bisa dibikin manual, bisa dibikin nyala sebagai kamera. Nah, ini garnish bagian tengah besar, lambang Toyota di tengah, terus ada kamera mundur. Di bagian bawah, seperti yang saya bilang di depan. Di depan itu kan ada 4 sensornya, di belakang juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Dengan model reflektor yang berbeda dibandingkan dengan Toyota Alphard. Untuk buka pintu bagasi, itu ada 3 cara, tapi hanya 2 cara yang bisa mengaktifkan power backdoor-nya. Dari remote dan dari driver. Kalau kita bukanya dari tombol yang ada di pintu, itu pembukaannya manual auto family. Ini saya buka manual dulu ya.
Nah, pintunya panjang banget, tapi tetap enteng sih. Karena support dari hidroliknya ini bagus banget Auto Family. Di bagian dalam kita akan ngelihat ruangan yang lega banget. Ini di bagian atas, di belakang kaca ada tirai atau jendela ya. Apa namanya? Hordeng. Nah, di bagian belakang kita bisa ngelihat di sini ada tempat penyimpanan sebelah kiri untuk toolkit dan di bagian bawahnya ini untuk barang-barang. Serta di bagian bawah untuk penyimpanan ban cadangan. Di sini Auto Family akan melihat tempat penyimpanannya masing-masing ada 3. Besar, kecil, besar. Nah, ban serepnya ada di sebelah sini. Ban serepnya itu ukurannya lebih kecil dibandingkan keempat ban yang sedang dipakai. Biasa disebut dengan space saver. Di bagian dinding kanan kiri ada lampunya nih masing-masing 1 Auto Family. Dan ada pengait besi juga di bagian bawahnya. Agar kita bisa mengikat kalau bawa barang yang banyak, biar tidak jatuh-jatuhan. Kemudian, untuk pelipatan bangku, kita harus menyesuaikan dulu nih Auto Family. Ini dilipat dulu nggak apa-apa biar gampang. Tapi kita harus agak majuin bangkunya sampai arah tanda panahnya itu sesuai atau sejajar. Kalau tidak sejajar, dia tidak akan bisa naik ke atas. Kemudian tarik tuas nomor 2. Dan ini enteng banget karena dibantu oleh per. Setelah naik, kita nggak jagain juga nggak apa-apa karena dia bisa tertahan. Di sini ada cekekan, kemudian dicantolin aja di sebelah sini. Nah, kalau udah begini udah kuat, aman. Begitupun juga dengan yang kiri. Naikin aja langsung. Langsung bagasinya jadi luas banget ya. Auto Family, saya sekarang di baris ketiganya nih, si Velfire. Jadi antara Velfire dan Alphard itu memiliki karakter interior yang berbeda ya. Si Alphard itu interiornya terang, warnanya beige. Kalau Velfire warnanya hitam. Saya sih lebih suka yang hitam ya. Tapi masing-masing pasti punya seleranya. Jadi kalau warna terang, itu nilai positif yang bisa kita ambil. Ruangan jadi terlihat lebih luas. Kalau warna hitam, yang saya rasain menjadi lebih tenang. Ya, berbeda. Nah, di bagian baris ketiga ini ada cup holder di sebelah kiri 1 sama kompartemen kecil. Sama list warnanya itu marbling ya atau semacam marmer. Di kanan dapat 2 cup holder, tempat penyimpanan di atas dan tempat penyimpanan di bawah. Artinya penyimpanan sebelah kanan lebih banyak daripada yang kiri. Kaca bagian belakang dapat tirai juga dan ada tirai tambahan yang bisa ditarik ke atas. Cukup lengkap. Untuk kita sebagai penumpang yang di baris ketiga, ini posisi emang paling maju ya. Auto Family nggak perlu nanya legroomnya dapat apa enggak, headroomnya dapat apa enggak, karena ini adalah luas banget. Jadi nggak perlu khawatir soal legroom. Nah, di baris kedua ini, bagian punggungnya itu ada tarikan yang bisa kita fungsikan untuk maju mundurin bangku baris kedua. Jadi tanpa bantuan orang lain pun, kita bisa turun dengan nyaman dengan memajukan bangku baris kedua secara mandiri. Beralih ke baris kedua, ini kita, menurut saya ya, adalah baris paling nyaman yang ada di Velfire atau Alphard. Di baris kedua ini akan banyak hal-hal yang bisa menghibur kita. Mulai dari RSE, Rear Seat Entertainment, sunroof dan moonroof. Ini kita bisa buka secara manual ya tutupnya ya. Kalau kacanya kita tinggal pencet aja, di sini ada tulisannya open, langsung terbuka secara otomatis. Di bagian tangan kiri saya dan di bagian tangan kanan penumpang tengah kiri itu ada cup holder masing-masing dapat 1. Dan ada tombol-tombol elektrik yang ada di bagian dalam bangku. Tombol yang di bagian atas ini untuk mengatur kecerahan lampu yang ada di atas kepala saya nih. Jadi ada 1, 2, 3, 4. 4 tingkat kecerahan bisa kita atur dari tombol yang ada di samping ini. Untuk senderan, tombol pengaturannya juga ada di sini. Pencet belakang semakin tiduran atau pencet depan semakin tegap. Semburan udara juga ada di bangku ini, 2 tingkat kecepatan kipasnya. Dan di tombol yang paling bawah adalah tombol untuk mengatur sanggahan kaki. Ini biasa kita sebut dengan ottoman ya. Dia akan naik secara perlahan menyangga betis kita. Nah, ini adalah posisi paling nyaman menurut saya. Karena kita bisa disetirin perjalanan jauh tapi nggak capek. Di bagian atas ada 2 lampu panjang, kiri dan kanan. Ini bisa diatur kecerahan dan bisa diatur warnanya. Tombolnya ada di sebelah sini. Atur aja kalau nggak salah ada 16 pilihan warna. Kecerahannya juga bisa diatur, ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 tingkat kecerahan. Nah, AC digital di sini di atas ya, bisa diatur temperaturnya, dapat pegangan tangan juga dengan cantolan. Ada lampu tambahan lagi nih untuk lampu baca. 1, 2, 3. Ada 3 tingkat kecerahannya. Di pintu modelnya marmer juga, dilapisin kulit yang empuk. Power window dia udah full auto, tapi tidak terbuka sampai habis ya. Cukup sebatas ini aja. Kenapa? Karena pintunya itu pipih di bagian bawah. Dia mengatur secara pintar, stop di sini agar tidak mentok di bagian bawahnya.
Karena rata-rata pintu sliding door emang tipis-tipis ya. Kalau sliding door itu tebel, kebukanya akan jauh banget keluar. Tirai di baris ke tengah, ini juga dapat. Di baris tengah ya, baris kedua. Speaker dapat, untuk buka pintu, sama stop pin. Dapat satu buah asbak kecil, bentuknya seperti ini Auto Family. Sebagai pemilik langsung kendaraan Alphard atau Vellfire, biasanya duduknya tuh di tengah kiri Auto Family. Jika di tengah kiri kita duduk dan mau memajukan bangku penumpang depan kiri, di sini ada tombolnya. Jadi dengan suka hati, owner bisa majuin atau mundurin bangku depan kiri lewat tombol yang ada di sampingnya. Rear Seat Entertainment atau TV yang ada di tengah ini fiturnya cukup banyak Auto Family. Mulai dari media USB, kita bisa masukin USB dari samping ya. Terus ada Miracast. Miracast ini bisa menghubungkan handphone kita, gambarnya pindah ke sini tanpa kabel. Kemudian ada USB mirroring, pakai kabel USB juga. Kabelnya pastikan harus pakai yang original ya, kalau nggak bisa tidak terkoneksi dengan baik. Yang terakhir ada video source, itu mengopi gambar dari depan ke sini jika head unit yang depan sedang memutar video memakai USB. USB-nya colok di depan. Nah, di antara bangku saya dan penumpang sebelah kiri, ini ada meja. Jika tidak ada anak kecil yang lalu lalang, mejanya bisa dinaikin ya. Ada cup holder di depannya 2, di belakang 2, dan meja kecil di bagian tengahnya. Meja kecil ini motifnya sama seperti marbling-marbling yang ada di dashboard dan di pintu. Baris terakhir, baris istimewa, baris depan, ini adalah kokpit yang sering banget dinikmati oleh pengemudinya itu sendiri. Mulai saya hidupkan dulu. Suara starting engine-nya juga halus banget, walaupun pintunya sedang dalam keadaan terbuka, di dalam tidak begitu terdengar. Dan halusnya itu halus banget ya, Auto Family. Mulai dari pintu, di pintu itu banyak tombol-tombol juga. Di sini ada tombol untuk pengaturan bangku. Ada 3 memori. 1, 2, 3, tadi yang nomor 1 udah saya setel, sekarang saya mau nyetel yang nomor 2-nya. Contoh, saya majuin ke depan, terus saya pencet set, terus 2. Dia akan langsung nyetel otomatis. Jadi, kalau kita pencet 1, dia akan kembali sendiri ke setelan awal yang nomor 1. Pengaturan seluruh power window bisa dilakukan di sini. Ada tombol untuk mengunci juga seluruh pintu, dan auto lock juga ada di sini. Untuk mengunci power window juga ada, dan pengaturan spion ada di sebelah kanan ini semua. Lalu di bagian sebelah kiri tombol engine start stop, di situ ada tombol tulisannya PWR door off ya. PWR door off ini jika kita tekan, pintu sebelah kiri PSD, sebelah kanan sama belakang itu power door-nya akan mati Auto Family. Artinya kita bisa membuka power sliding door ini dengan cara manual dan belakang juga manual. Motornya tidak aktif. Sebelah kanan ada tulisan auto dan gambar lampu jauh. Artinya ini adalah fitur AHB, Automatic High Beam, di mana lampu jauh dari Alphard dan Vellfire bisa menjadi lampu dekat secara otomatis jika dia mendeteksi bahwa ada mobil yang berlawanan arah dengan dia. Jadi menghindari ada silau di mobil tersebut. Kan kasihan kalau mereka kesilauan. Ini spesial juga Auto Family, electric power steering yang dipakai oleh Vellfire dan Alphard itu bagus banget. Walaupun dia menggunakan velg yang ukurannya lebar dan besar, tapi daya putarnya itu loh, enteng sekali. Tombol-tombol yang disertakan di setir ini juga banyak banget Auto Family. Sebelah kiri untuk mengatur audio dan sebelah kanan untuk mengatur MID atau multi indikator display yang ada di depan saya. Fitur yang digunakan di sini juga banyak banget pengaturannya. Bisa masuk ke setting dan Auto Family bisa mengatur juga jika Auto Family yang mengemudikan ya, bisa mengatur yang ada di belakang lampu-lampunya. Nengok ke bagian atas, untuk sun visor, masing-masing kiri dan kanan sudah disertakan dengan vanity mirror dan ada lampunya juga pada saat mirrornya dibuka. Cocok nih buat yang suka dandan di mobil. Nah, kita tutup lagi. Di bagian tengah, di sini ada pengaturan untuk membuka pintu kanan, pintu kiri, dan pintu belakang. Serta ada pengaturan juga untuk membuka moonroof yang ada di tengah tadi. Kalau yang di depan, kaca, di sini adalah sunroof. Tidak bisa terbuka secara maksimal. Hanya bisa dibuka untuk ditekan ke atas saja, biar udara masuk ke dalam. Tapi kita tetap terlindung dari cahaya matahari. Tutup lagi. Oke. Lampu plafon, kanan dan kiri, itu sudah LED semua warnanya putih. Ada tombol juga di sini untuk menyalakan seluruh lampu sampai baris belakang jika kita tekan. Klik, nyala semua sampai baris ketiga. Di bagian depannya lagi di sini ada tempat penyimpanan untuk kacamata dan spion ini yang saya cerita di bagasi tadi di bagian belakang bahwa dia adalah digital. Jika kita ceklek ke belakang, di sini kameranya langsung aktif dan spion tengah ini langsung menjadi layar monitor. Layar monitor ini pun bisa disetting macam-macam. Jadi kamera belakang bisa di-setel tuh, oh kameranya kurang sorot ke kiri, kurang sorot ke kanan, atas, bawah, itu bisa diatur semua dari spion ini. TV tengah yang dikasih atau TV utama head unit ini fiturnya juga banyak banget nih Auto Family.
Mulai dari Bluetooth, media juga berbagai macam ya, bisa mutar video atau lagu. Di sini bisa buat telepon, konektivitas juga dia udah smart. Bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Aplikasi di dalamnya juga ada M Toyota, Notify, perintah suara, atau prepaid card. Prepaid card ini dia terkoneksi dengan NFC, di mana dia bisa ngecek berbagai macam. Ada 2 sekarang ya, ada e-money, dan bisa juga untuk ngecek saldo kartu flash. Turun ke bagian bawah, di sini ada AC digital yang suhunya bisa disetel masing-masing antara kiri dan kanan, atau dual zone ya. Triple zone sebenarnya, karena di bagian belakang bisa disetel suhu yang berbeda. Tombol-tombolnya ada di sini untuk mengaktifkan, pencet aja arah panah sebelah kanan di samping kipas. Untuk mematikan, di sini ada tulisan off, dan pengaturan semburan arah AC bisa disetel semua di sini. Kita dorong, tutup yang di bagian bawahnya. Di sini ada tempat penyimpanan kecil, bisa untuk menyimpan uang atau sebagai hal yang kecil-kecil. Di sini ada penyimpanan kecil juga untuk koin-koin. Transmisi dia CVT, bisa mode manual juga, sekuensial. Electric parking brake dengan brake hold. Di sini ada tombol A, terus ada garis tanda panah melingkar. Artinya, mesin bisa mati pada saat kita berhenti di lampu merah untuk lebih irit lagi bahan bakar. Di bawahnya lagi ada untuk mematikan vehicle stability control jika diperlukan. Di bagian bawahnya lagi ada eco mode, tambah irit lagi. Udah irit, makin irit, dibikin lebih irit lagi, luar biasa. Kalau di belakang transmisi, di sini ada 2 tombol yang bisa kita naikkan. Tombol ini ada tulisan L dan R, sama gambar kipas bangku. Dia bisa menyalakan kipas yang ada di bagian dalam bangku ini, Auto Family. Jadi di dalam bangku itu ada kipasnya yang bisa menyemburkan udara dingin atau udara hangat. Jika putar ke kiri itu dingin, jika putar ke kanan itu hangat. Jika sudah sesuai dengan suhu yang kita inginkan, pencet lagi aja ke dalam agar tidak bisa diputar-putar. Di bagian belakangnya lagi ada cup holder. Cup holder banyak banget ya kalau kita hitung dari baris belakang sampai depan. Terus ini ada magic console box yang bisa dibuka dari kiri atau kanan. Saya pengemudi bisa buka, penumpang depan kiri juga bisa buka. Nah, di sini ada charger pinter ya, wireless charging. Bisa ngecas handphone yang sudah kompatibel untuk pengecasan tanpa kabel. Jika kita naikin ke atas, di sini ada ruang penyimpanan yang cukup dalam dan ada power outlet 12 volt 120 watt untuk gunain gadget Auto Family. Tutup lagi. Laci utama di dashboard sudah soft opening. Di bagian dalamnya itu cukup besar untuk menyimpan tempat buku servis, dan unit dari 2021 itu sudah dapat alat pemadam kebakaran ya. Alat pemadam kebakaran yang didapat oleh Alphard itu bentuknya unik, Auto Family. Bentuknya seperti ini. Cara penggunaannya adalah diputar. Tapi jangan diputar sekarang ya. Ini digunakan kalau terjadi apa-apa yang berhubungan dengan api, untuk memadamkan api. Pengaturan otoman selain bisa dinikmati oleh penumpang baris tengah, penumpang depan kiri juga bisa menikmatinya, Auto Family. Jadi, bangku baris depan yang sebelah kiri itu bisa ada sandaran kakinya juga. Pengaturannya lewat samping kiri. Bagaimana Auto Family? Kami sudah bantu ulas detail-detail mengenai New Vellfire. Dibandingkan New Vellfire dan New Alphard, kalian tim yang mana? Pilih salah satu, boleh tulis di kolom komentar ya. Karena desainnya kan berbeda, masing-masing punya selera. Nah, jika Auto Family punya ketertarikan untuk beli Toyota Vellfire atau Toyota Alphard, itu pastikan belinya di Auto 2000 ya. Karena banyak banget promo yang bisa Auto Family dapatkan. Auto Family bisa mengakses Auto 2000 dari mengunjungi website www.auto2000.co.id atau bisa download aplikasi Auto 2000 di G-Room di App Store atau Play Store. Yang terakhir, Auto Family bisa juga datang ke dealer-dealer showroom terdekat di kota Auto Family berada. Karena banyak banget dealer showroom Auto 2000 yang tersebar di seluruh Indonesia. Benefitnya apa aja sih kalau beli di Auto 2000? Auto Family bisa mendapatkan free layanan Astra World atau Emergency Road Assistance selama 5 tahun gratis. Dimanapun Auto Family berada itu dapat pelayanannya. Karena kami standby di banyak kota-kota besar. Amit-amit kita bawa kendaraan, tiba-tiba ada terjadi sesuatu, tim Emergency Road Assistance akan siap membantu Auto Family semuanya. Kebutuhan untuk servis juga dipenuhi oleh Auto 2000 melalui Auto 2000 Toyota Home Service. Jadi servis nggak mesti datang ke dealer. Auto Family bisa tentukan mau servis di rumah atau di kantor atau di sekolahan, bebas. Sediakan saja tempatnya, kami akan datang untuk servis mobil Auto Family. Auto Family jangan lupa subscribe channel resmi kami dan juga nyalakan loncengnya, serta komen di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Misalkan ada yang kami kurang jelas ya menjelaskannya, kami akan semaksimal mungkin bantu menjawab. Demikian video ulasan mengenai New Vellfire 2021 ini, saya Bambang Karyadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!